Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Farafisa Safitri dari kelas RA dengan NPM 204201516031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkajian luka untuk memenuhi tugas praktikum ujian akhir semester dengan mata kuliah kebutuhan dasar manusia. Sebelum mengetahui tentang pengkajian luka lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep luka terlebih dahulu. Menurut Perry dan Potter tahun 2006, luka adalah rusaknya fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu. Lalu, bagaimana sih proses penyembuhan luka itu? Proses penyembuhan luka terbagi ke dalam beberapa fase, diantaranya adalah fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Fase inflamasi atau peradangan. Fase inflamasi dimulai setelah perlukaan dan berakhir di hari ketiga sampai keempat. Pada tahap inflamasi, sel darah putih akan menghancurkan kuman di area luka. Hal ini merupakan mekanisme alami tubuh untuk mencegah infeksi. Sel darah putih juga memproduksi senyawa kimia yang dapat memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya, fase proliferasi. Fase proliferasi merupakan tahap di mana terjadinya proliferasi fibroblast atau menautkan tepi luka. Fase ini dimulai hari ke-3 sampai ke-4 dan berakhir pada hari ke-21. Dan yang terakhir ada fase maturasi. Pada tahap ini terjadi beberapa tahapan lagi, diantaranya penyerapan kembali jaringan berlebih, pengerutan sesuai dengan gaya gravitasi, dan perupaan kembali jaringan yang baru. Fase ini dimulai pada hari ke-21 dan dapat berlanjut sampai luka sembuh secara sempurna. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham kan mengenai konsep luka? Karena kalian sudah paham, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengkajian luka. Ada yang tahu nggak sih tujuan pengkajian luka itu apa saja? Tujuan dari pengkajian luka adalah yang pertama, mendapatkan informasi yang relevan tentang pasien dan luka. Yang kedua, memonitor proses penyembuhan luka. Yang ketiga, menentukan program perawatan luka pasien. Dan yang keempat, mengevaluasi keberhasilan perawatan. Menurut Carville tahun 1998, pengkajian luka meliputi yang pertama, tipe atau jenis luka. Tipe atau jenis luka dibagi menjadi dua, yaitu luka kronis dan luka akut. Luka akut adalah luka yang proses masa penyembuhannya sesuai dengan fase penyembuhan. Sedangkan luka kronik adalah terjadi bila proses perbaikan jaringan tidak sesuai dengan waktu yang telah diperkirakan, penyembuhannya mengalami komplikasi atau terhambat, baik faktor intristik maupun ekstristik. Lalu yang kedua, tipe penyembuhan. Tipe penyembuhan terbagi ke dalam 5 jenis, yaitu primary intention, delay primary intention, secondary intention, skin graft, dan flap. Primary intention, terdapat kehilangan jaringan minimal dan kedua tepi luka dirapatkan, baik dengan suture atau jahitan, clips, atau tape. Delay primary intention, jika luka terinfeksi atau mengandung benda asing dan membutuhkan pembersihan intensif, selanjutnya ditutup secara primer pada 3-5 hari kemudian. Kemudian ada secondary intention, yaitu penyembuhan luka terlambat dan terjadi melalui proses granulasi, kontraksi, dan epitheliation. Lalu ada skin graft. Skin graft digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi resiko infeksi. Lalu yang terakhir ada flap. Flap merupakan pembedahan relokasi kulit dan jaringan subkuntan pada luka yang berasal dari jaringan terdekat. Kajian luka yang ketiga, yaitu kehilangan jaringan. Kehilangan jaringan menggambarkan kedalaman kerusakan jaringan atau berkaitan dengan stadium kerusakan jaringan kulit. Stadium kerusakan jaringan kulit dibagi menjadi 4 stadium. Yang pertama, stadium 1. Merupakan lapisan epidermis utuh, namun terdapat eritema atau perubahan warna. Stadium kedua, kehilangan kulit superficial dengan kerusakan lapisan epidermis dan dermis. Stadium ketiga, kehilangan sampai dengan jaringan subkutan dan terbentuknya rongga atau cavity, dan terdapat eksudat sedang sampai banyak. Yang keempat, hilangnya jaringan subkutan dengan terbentuknya atau cavity yang melibatkan otot, tendon, dan tulang. Terdapat eksudat sedang sampai banyak.
Pengkajian luka yang selanjutnya adalah penampilan klinis. Penampilan klinis dapat dibagi berdasarkan warna dasar luka, antara lain hitam atau nekrotik, yaitu esar yang mengeras dan nekrotik, mungkin kering atau lembab. Kemudian kuning atau sloggy, yaitu jaringan mati yang fibros, kuning dan sloggy. Merah atau granulasi, yaitu jaringan granulasi sehat. Kemudian pink atau epitalating, yaitu terjadi epitalisasi. Yang terakhir ada kehijauan atau terinfeksi, yaitu terdapat tanda-tanda klinis infeksi seperti nyeri, panas, bengkak, kemerahan, dan peningkatan eksudat. Pengkajian yang selanjutnya adalah lokasi. Lokasi atau posisi luka dihubungkan dengan posisi anatomis tubuh dan mudah dikenali, didokumentasikan sebagai referensi utama. Lokasi luka mempengaruhi waktu penyembuhan luka dan jenis perawatan yang diberikan. Selanjutnya adalah ukuran luka. Dimensi ukuran meliputi ukuran panjang, lebar, kedalaman atau diameter, atau lingkaran. Semua luka memerlukan pengkajian 2 dimensi pada luka terbuka dan pengkajian 3 dimensi pada luka berongga atau berterowongan. Pengkajian 2 dimensi. Pengukuran superficial dapat dilakukan dengan alat seperti penggaris untuk mengukur panjang dan lebar luka. Jiplakan lingkaran atau tracing of circumference, luka direkomendasikan dalam bentuk plastik transparan atau acetate sheet dan memakai spidol. Pengkajian 3 dimensi. Pengkajian kedalaman berbagai sinus tract internal memerlukan pendekatan 3 dimensi. Metode paling mudah adalah menggunakan instrumen berupa aplikator kapas, pelembab steril, atau kateter atau baby feeding tube. Pengkajian yang selanjutnya adalah eksudat. Hal yang perlu dicatat tentang eksudat adalah jenis, jumlah, warna, konsistensi, dan bau. Jenis eksudat meliputi serus atau cairan berwarna jernih, hemoserus atau cairan serus yang berwarna merah terang, kemudian sanguinus atau cairan berwarna darah kental atau pekat, yang terakhir purulen atau kental mengandung nanah. Kemudian jumlah eksudat. Kehilangan jumlah eksudat luka berlebihan seperti tampak pada luka bakar atau fistula dapat mengganggu keseimbangan cairan dan mengakibatkan gangguan elektrolit. Warna eksudat berhubungan dengan jenis eksudat namun juga menjadi indikator klinik yang baik dari jenis bakteri yang ada pada luka terinfeksi. Konsistensi berhubungan dengan jenis eksudat sangat bermakna pada luka yang edema dan fistula. Kemudian bau. Ini berhubungan dengan infeksi luka dan kontaminasi luka oleh cairan tubuh seperti feses terlihat pada fistula. Bau mungkin juga berhubungan dengan proses autolisis jaringan nekrotik pada balutan oklusif atau hidrokolit. Pengkajian luka yang selanjutnya adalah kulit sekitar luka. Inspeksi dan palpasi kulit sekitar luka akan menentukan apakah ada selulitis, edema, benda asing. Pengkajian luka nyeri. Penyebab nyeri pada luka, baik umum maupun lokal, harus dipastikan. Apakah nyeri berhubungan dengan penyakit, pembedahan, trauma, infeksi, atau benda asing. Lalu infeksi luka. Infeksi klinis dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan organisme dalam luka yang berkaitan dengan reaksi jaringan. Reaksi jaringan tergantung pada daya tahan tubuh host terhadap invasi mikroorganisme. Dan pengkajian yang terakhir adalah implikasi psikososial. Efek psikososial dapat berkembang luas dari pengalaman perlukaan dan hadirnya luka. Kebijaksanaan dan pertimbangan harus digunakan dalam pengkajian terhadap masalah potensial atau aktual yang berpengaruh kuat terhadap pasien dan perawat. Nah, seperti itulah teman-teman penjelasan mengenai pengkajian luka. Mungkin cukup sekian penjelasan pengkajian luka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.